persiapan kalau mau nari pagi sama nari sore, nari siang beda nggak sih Mbak? Sama aja, Nggak ada tenaganya bedanya. sama, Hmm. dandannya juga sama, kalau Hmm. narinya di panggung sama. Gitu. Tapi kan Mbak kan narinya udah kemana-mana nih Mbak sampai ke Mhm, luar negeri. alhamdulillah. Dan Uges lihat ada kartu telepon di Jepang yang pakai wajahnya Mbak terpampang di Itu situ. kebetulan aja ada temen Hmm. yang bikin. Oh gitu. KKN rupanya. KKN. Berarti udah keliling-keliling dan lihat banyak penari-penari di negara lain ya Mbak. Gimana image-nya mereka? Iya, mereka di sana profesi sebagai penari Iya Mas Anto, selamat 300.000 untuk Mas Anto. Semoga Mas Anto bisa bergoyang terus. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu tarian yang berasal dari daerah Aceh. Ayo pemirsa, saya akan goyang lagi supaya ada yang masuk. Salah satu tarian yang berasal dari daerah Aceh. Belum ada? Goyang lagi. Putri Malam goyang. Belum ada nih. Udah panas loh Putri Malamnya. Belum ada yang mau masuk nih. Ayo pertanyaannya, salah satu tarian yang berasal dari daerah Aceh. Oh udah ada. Halo. Halo. Ya halo. Halo. Putus. Goyangannya putus. Masih ditunggu penelpon berikutnya. Salah satu tarian yang berasal dari daerah Aceh. Tunggu sekali lagi ya, biar goyangannya makin keringetan. Halo, Halo? halo, selamat Iya malam. halo, selamat malam. Dengan siapa nih Mas? Ini Rudi. Mas Rudi? Iya, Mas Rudi di mana? di Cianjur. Di Cianjur. Mas Iya. Rudi udah siap goyang-goyang nih berarti ya? Iya, Oke Mas Rudi di Cianjur. Jawabannya apa Mas? jawabannya tari sedati. Tari sedati. Iya, Mas Rudi berarti mesti lihat goyangan saya dulu nih. iya. Iya Mas Rudi, selamat 300.000 untuk goyangan Mas Rudi. Oke pemirsa, ternyata waktu saya menggoyang Anda sudah habis. Tapi jangan khawatir, nantikan kehadiran Putri Malam minggu depan, tentunya dengan goyangan yang lain. Itu tadi renungan dari Khalil Gibran yang tampaknya bisa membantu kita untuk merenung sedikit tentang kehidupan. Ini majalah Panji bekerja sama dengan RCTI menyelenggarakan sebuah acara yang namanya Executive Outbound, yang ini untuk para profesional dan eksekutif. Ini acaranya ceritanya untuk outing bareng-bareng pakai seragam tentara seperti ini atau army look yang diselenggarakan tanggal 2 sampai 3 September tahun 2000 dan akan diselenggarakan di markas Kopassus Grup 1 Serang. Kalau Anda tertarik, Anda boleh lihat informasi lebih jelas di Panji. Oke. Dan seorang wanita cantik sudah duduk di sebelah saya. Mau dong, apa kabar Mbak? baik, Mbak Nungki. Iya. Oke, bukan itu Mas Pangki tadi. Tadi Pangki, Kebalik mirip ya kan? namanya. Iya dia bukan penari. Mbak Nungki ini seorang penari profesional traditional dancer. Waduh. Traditional dancernya itu yang parah banget. Dan juga beliau mengajar juga di IKJ dan juga mantan model dan juga pemain sinetron. Banyak banyak banget. Diborong semua. Kita mau ngobrolin soal penari Mbak. Boleh. Penari dan kehidupan malam. Aduh. Kayaknya kalau orang udah ngomong penari, mereka tuh kebanyakan keluarnya malam-malam, terus jadi Habis acaranya kebanyakan dimintanya malam Gitu. Ges. Jadi ya narinya terpaksa malam dan pulangnya jadinya malam. kalau profesi penari itu sendiri gimana sih Mbak? Ceritain dong. Maksudnya ya kalau profesi penari pekerjaannya menari lalu juga berpenghasilannya, tapi sebenarnya lebih pada keahliannya ya, profesionalitasnya Karena itu ya. tradisional di sini ya Mbak ya. Ya kebetulan saya yang tradisional ya, jadi sebenarnya nggak tradisional pun juga harus profesional ya.
dan memang perlu keahlian tuh, perlu belajar. Di samping bakat harus punya keterampilan dan itu belajarnya panjang, guys. Keistimewaannya bangun apa sih, membangun karakter atau gimana? Iya, sebenarnya kalau jadi penari itu di samping memang jadi profesinya ya, bakat dan bisa menari banyak ya, sebetulnya sebagai manusia aja, sebagai manusia yang utuh nih ya, Heeh. itu juga Berat ya kalau guru ngomong. iya, kayak ilmiah sekali kan. Heeh. Belajar disiplin, mandiri, lalu kalau narinya bersama juga berarti toleransi, solidaritas, itu kan yang sekarang banyak kurang ya. Poinnya, Makanya heeh. semuanya mesti bisa nari gitu ya guys ya. Lu mau nggak gue ajarin? Kayaknya Ugus orang Bali yang nggak bisa nari deh, Mbak. Parah ya. Terus ini kalau kalau dilihat penari, terus konotasinya jadi negatif. Apalagi kalau orang tua, anaknya mau sekolah nih, mau ambil IKJ, jurusannya penari. Kamu jadi apa sih? Ngapain sih jadi penari? penari? Ih gitu ya. Kayaknya Mendingan jadi yang image-nya, lainnya gitu. Gimana tuh, Mbak? Ya kebetulan di Indonesia ini profesi penari oleh orang tua masa kini paling enggak ya dianggap belum bisa menghasilkan uang yang cukup. Lalu kalau anak perempuannya pulang malam-malam juga siapa nih yang nganterin karena memang kebanyakan acaranya kan malam. Jadi kok ini penari kok pulang malam jadi gimana tuh perempuan gitu ya. Kalau Lalu Mbak sendiri dianggap nanggepin, itu kalau nari itu nggak perlu sekolah, aduh dapat minum dulu biar nggak senewen. heeh. Soalnya abis ini Gus meminta Mbak nunjukin Suruh nari, jadi gue dikasih minum jadi biar nari. sogokan dulu. Terus gimana, Mbak? Soalnya apa dianggap kalau penari itu nggak perlu belajar, nggak perlu jadi profesi, cukup hobi aja. Karena kan itu cuman untuk hiburan gitu loh guys. Itu yang susah pokoknya. Persiapan kalau mau nari pagi sama nari sore, nari siang beda nggak sih, Mbak? Sama aja, Nggak ada tenaganya bedanya. sama, dandannya juga sama. Kalau narinya di panggung sama. Gitu. Tapi kan Mbak kan narinya udah kemana-mana nih Mbak, sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Dan Ugus lihat ada kartu telepon di Jepang yang pakai wajahnya Mbak terpampang di Itu situ. kebetulan aja ada temen yang bikin. Oh gitu. KKN rupanya. KKN. Berarti udah keliling-keliling dan lihat banyak penari-penari di negara lain ya Mbak. Gimana image-nya mereka? Iya, mereka di sana profesi sebagai penari lebih dihargai ya, gitu. Di Indonesia sebenarnya ada satu masa loh, kita ngomong sejarah juga profesi penari dihargai, tapi ada satu masa lagi yang dianggap tidak menguntungkan menjadi penari. Nah, Masa kalau di apa? luar negeri itu memang mereka betul-betul dihargai dan profesi itu sama susahnya kayak mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi ahli hukum gitu Di loh. Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia ini makanya apalagi di Jakarta yang pilihannya banyak, orang mau masuk sekolah tari mikir dulu tuh benar tuh. Jadi wahai orang tua, kalau anaknya pengen sekolah tari masuklah. Ini ibu gurunya gitu kan. Promosi gue. Tapi tergantung klubnya nggak sih Mbak? Maksudnya Grup-grupnya. sanggarnya. heeh. Iya memang, tapi sanggar yang bagus banyak loh di Jakarta. Dan itu tadi yang saya bilang, profesi penari itu sebetulnya memang pekerjaan yang memerlukan bakat dan keterampilan dan harus dijalani dengan waktu yang panjang. Ngerayunya gimana? Ngerayu anak-anak biar mau nih. Ngerayunya Ada proyek nggak? Iya nih saya lagi bikin Wah, acara C sekalian lo langsung lah promosi. ya. Iya promosi harus. Lagi bikin apresiasi seni pertunjukan. Jadi ada tari, musik, teater ke 60 SMU se-Jabotabek. Dan di depan kelas harus nari-nari gitu? Iya, aku sebenarnya ngajarnya teori, tapi nggak mau nggak mau kadang-kadang beri contoh kan. Lo mau lihat gue kasih Iya, ayo contoh? kasih contoh dong. Bayar loh Ikut, nanti. ikut, Ugus ikut. Ya, Ayo. ya. Pelan-pelan Pakai dong, Mbak, senyum pelan-pelan dong. susah. Itu ekspresinya mesti Senyum. Ini Kalau ada ini senyum, nggak boleh kelihatan gigi ya. dagu diangkat. Oh. Musiknya dong, musiknya. Kayaknya Musiknya. bagusan lo dan narinya dari gue. Enggak dulu. Tapi ada nggak sih Mbak? Tadi kan Mbak bilang ada ini pasti ada artinya dan ada karakternya gitu kan. Kadang-kadang iya, tapi nggak selalu. Kadang-kadang itu hanya simbol tertentu aja. Tapi Misalnya kalau gimana? ini cuman keindahan aja, iya ya. Ini hanya keindahan. Tapi kalau nari Jawa yang kayak gini, terus gini, aduh gue ngeliat Ugus cantik banget nih. Oh gitu ada artinya. Ada gini, Gini? cantik kali nih cewek, Oh katanya gitu. Jadi bisa dong ya antara penari-penari punya cue sendiri buat Buat kalau kasih kode tanda. wah kayaknya ini ada perempuan Ada datang. feeling nih ya. Ada feeling nih. Oke dong ya penari ya. Ya, oke banget. Mbak punya ini gak sih kayak bayangan di masa depan penari nari malam dihargain. Kalau sekarang kan kayak penari malam terus pakaiannya udah kayak gitu. Oh itu penari khusus yang untuk penari malam ya. Ya itu memang kalau kita ngomong tari kan macam-macam fungsinya ya. Ada yang memang untuk tari yang serius, untuk nilai estetika, ada yang untuk hiburan. Nah yang untuk hiburan ini memang kadang-kadang punya konotasi yang kurang baik. Tapi itu tergantung penarinya lagi sebetulnya. Karena sebagai profesi itu bagus-bagus aja kan. Kalau Mbak lihat Putri Malam tadi gimana?
Oke, dia jago ya narinya, pinter ngomongnya lagi ya. Itu juga satu kelebihan kan ya kalau Uges lihat. Karena dia katanya bisa nari macam-macam ya, Gus, benar ya? Bisa nari macam-macam dan dia bisa nari sambil ngobrol. Hmm. Itu kan kayaknya nggak gampang gitu ya. Memang kalau penari yang baik mestinya bisa sambil berdialog, bisa juga sambil nyanyi loh. Karena tari-tarian tradisi kita itu ada yang sambil nembang, sambil nyanyi, tari Aceh sambil nyanyi, tari Tunggu, Uges Jawa kalau sambil gitu mau nembang. Mbak sekarang nyanyi tapi sambil nari. Ya, Ayo. susah banget. Dikit aja apa misalkan sambil bilang apa tuh sambil nyanyi yang ada tembang Jawaannya gitu. Oh, Cepetan buruan, nanti Jawa. waktunya keburu habis. Aduh, ngomong apa ya iki? Aduh. Anjas moro hari mami dari danau dari tahe. Dah, gue jadi gemeter nih. Aduh, Gara-gara Uges gue. merinding loh. Ternyata ya, ibu yang satu ini membawa misi khusus buat para ibu dan juga generasi muda. Jangan Kelihatannya ragu-ragu gitu jangan ya kalau anak mau ragu-ragu jadi penari. untuk menjadi penari. Tinggal kita lihat niat kita untuk menjadi penari ke arah yang mana dan seberapa besar kemampuan kita untuk mengembangkan diri dan mengeksploitasi kemampuan menari. Kamu udah luwes sekali Oke. ternyata. Ternyata tangan Balinya masih ada. Masih Oke. ada. Oke. Boleh lah, yuk kita belajar dong Mbak. Oke. Gerakan yang itu dong, Yang apa tadi? agak- Yang ini? yang Hmm.